Ada. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mengungkap jaringan pembobol ATM di 6 provinsi. Ada 15 TKP yang dilakukan oleh pelaku ini dengan modus membobol dengan merusak, membongkar, dan mengambil uangnya. Lebih dari 3 miliar uang yang diambil dari 15 TKP ini, dan kita hari ini masih mengejar 2 pelaku yang lain yang akan terus kita upayakan penangkapannya. Ini menjadi hal penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa kejahatan-kejahatan yang terorganisir dalam konteks pembobolan mesin ATM berhasil kita bongkar, dan ini menjadi atensi saya di Polda Sumatera Utara dengan Direktur Kriminal Umum. Tentu Direktur Reserse yang lain juga punya porsi yang sama untuk membongkar jaringan. Kejahatan-kejahatan terorganisir harus kita lawan dengan langkah-langkah konkret penegakan hukum yang tegas, yang terukur, yang kemudian membawa para pelaku ini ke pengadilan dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tentu kami harus menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kejahatan mereka ini kejahatan yang kemudian membawa kerugian besar bagi perusahaan, bagi masyarakat yang tentu menjadi musuh kita bersama. Dari 5 pelaku yang tertangkap ini ada yang dari wilayah Sumatera Utara, ada dari Padang, juga dari provinsi yang lain. Awal mula penangkapan kita ada di daerah Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, yang kemudian kita tahu bahwa pelaku tidak hanya menyiapkan alat untuk membongkar, tapi juga menyiapkan senjata api untuk menghalau ataupun melukai orang-orang yang mencoba mengganggu ataupun mencegah kejahatan ini berlangsung. Jadi dengan senjata api rakitan ini mereka bisa melukai siapa saja, dan saya yakin kita tidak ingin masyarakat menjadi korban. Maka langkah-langkah tindakan hukum yang terukur, yang tegas, yang jelas untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan membawa mereka ke pengadilan adalah tugas kami. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, silakan. Kemudian hal-hal yang memberatkan lain kita akan kenakan terkait dengan bagaimana penggunaan uang, apakah kemudian dilakukan seperti pencucian uang atau yang lain, nanti penyidik akan mengembangkan itu. Ya, yang pertama pertanyaan tadi sejak kapan? Sejak tahun 2020, jadi sudah 3 tahun berjalan, 15 TKP di 6 provinsi, rasanya wilayah yang luas, dan cara bekerja mereka sudah terstruktur. Jadi ada yang bertugas untuk mengamati atau menjadi orang untuk melakukan survei, disurvei dulu ATM-ATM yang akan dibobol, kemudian mereka akan berkomunikasi dengan tim eksekutornya untuk menyiapkan pembobolan dengan peralatan las dan linggis dan lain sebagainya, itu untuk dia gunakan melakukan aksinya. Dan ada juga yang kemudian mengkoordinir, mempertemukan antara petugas survei dengan petugas pelaksana. Ini modus mereka. Dan terkait dengan perbankan yang dirugikan, ada 4 bank yang dirugikan dalam kasus ini. Terkait dengan spesifik mesin ATM-nya, saya rasa saya tidak perlu sampaikan di sini, tapi saya ingin sampaikan bahwa semua punya potensi untuk dibongkar oleh mereka dengan cara yang sangat luar biasa, artinya membongkar secara paksa dengan mengelas, kemudian
dengan linggis membongkarnya dan kemudian mengambil uangnya. Ya. TKP di Sumatera Utara dan kerugiannya ada sekitar 380 juta. Itu untuk kendaraan ini kendaraan dipakai untuk melakukan aksi ya. Ini disewa oleh mereka, memang itu modus mereka menggunakan kendaraan rental. Kabarnya ada anak polisi, Pak. Ya, saya rasa di depan hukum kita semua sama. Dan kita ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini berlaku bagi siapa saja dan tidak ada dikotomi satu sama yang lain. Mari kita bawa pemahaman, literasi kepada masyarakat bahwa hukum ini berlaku pada siapa saja, dan kita akan bawa mereka ke pengadilan. Punya semua adalah sama di muka pengadilan. Pak, ini para pelakunya setiap provinsi sama semua atau setiap Ya, provinsi beda-beda? ya, dari 7 pelaku 5 tertangkap, 2 masih DPO ini sama. Pak, ini mereka ini Pak termasuk nggak jaringan yang M-Banking itu Pak? Mereka ini. Mas mesti belajar lagi karena M-Banking dengan rampok model bongkar ini berbeda. Kita tahu bahwa ada orang membobol bank itu ada 2 cara di alam nyata ya seperti ini. ATM mesin ATM ini dibongkar, dilas, diambil. Ada dengan model aplikasi, ada APK, kemudian isinya rekening dikuras. Itu berbeda. Pak, ini kan sudah kurang lebih 3 tahun ya mereka menjalankan aksinya. Kemudian kenapa baru ini tertangkap gitu? Mungkin seperti apa cara mereka meloloskan diri, Pak? Iya, namanya kejahatan ya, kejahatan. Dan kejahatan itu kan tidak ada yang penjahat kemudian minta ditangkap, kan tidak ada ya. Semuanya pasti dikejar kemudian ditangkap. Pengejaran itu bukan seperti mungkin mengejar yang lain ya, mengejar pelaku kejahatan yang menyembunyikan identitas, kemudian berpindah-pindah dari satu tempat lain, kemudian menyamarkan segala sesuatunya, itu suatu dinamika. Jadi 2 tahun dengan 15 TKP rasanya bukan waktu yang lama, itu waktu yang cepat. Saya apresiasi pada Direktorat Reserse Umum Polda Sumatera Utara yang gigih dengan 6 wilayah provinsi bisa digulung dalam satu operasi. Pak, untuk 2 orang yang masih dikejar itu Pak, bertugas sebagai apa Pak? Berperan sebagai apa? Ya, nanti akan kita sampaikan. Intinya 2 ini akan kita kejar, masih dalam pengejaran. Tim akan memastikan bahwa pengejarannya akan